Oke, selamat bertemu kembali di pertemuan ketujuh mata kuliah probabilitas statistika. Di sini kita tentang membahas aplikasi untuk distribusi normal, penerapannya. Pertama kita bahas dulu pendahuluannya ya. Pertama tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data atau disebut juga dengan dispersi, yaitu perserakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Rata-rata dari serangkaian nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dan hasil dispersi nilai-nilai tersebut sekitar rata-ratanya. Nih, makin besar nilai XI, makin kurang representatif rata-rata distribusinya. Contoh, ini ada mahasiswa A dan B, dia melakukan tes ada 6 kali. Si A sekian 60, 65, 50, begitu juga dengan si B. Jadi kalau di rata-rata nilai mahasiswa itu variasinya dari 50 sampai 65, variasi si B dari 30 sampai 90. Nah, kalau kita lihat ya, besar rata-ratanya itu ini total ditambah dibagi 6, ini juga total ditambah bagi 6. Ternyata nilai mereka rata-ratanya sama. Ya. Meskipun rata-rata hasil tes mereka sama, tapi dispersi hasil tes mahasiswa B lebih besar daripada nilai A. Artinya variasinya lebih gede dari 30 sampai 60, kalau ini dari 50 sampai 65. Jadi nilai A lebih konsisten, dia stabil, variasinya tidak terlalu banyak. Ya, lebih banyak penyebaran datanya itu yang punya si mahasiswa B. Oke. Nah, hal ini berarti prestasi nilai A jauh lebih baik daripada B. Karena apa? Penyebaran datanya itu paling rendah masih 50, ya kan, dia 30. Seperti ini, semakin besar variasi maka makin kurang representasi tata distribusinya. Nah, berdasarkan besar kecilnya penyebaran, ada dua dibagi kelompok, satu data homogen, satu heterogen. Ya, kalau penyebarannya kecil ya seperti si A namanya homogen, kalau penyebarannya relatif besar seperti si B namanya heterogen. Ya, kegunaan ukuran penyebaran penyebaran ini nilai rata-ratanya. Pertama, untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar representatif atau tidak. Kedua, untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Dan yang ketiga, untuk membantu penggunaan ukuran statistika. Misalnya pengujian hipotesis, apakah kedua sampel tersebut berasal dari populasi yang sama atau tidak. Yang kedua baru pengukuran jangkauan atau range ya. Penentuan jangkauan atau rentang sebuah distribusi merupakan pengukuran dispersi yang paling sederhana, yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jaringan distribusi dari nilai mahasiswa berikut adalah nilai yang tertinggi dikurangi nilai terendah. Ya. Begitu juga dengan di sini. Ya. Jadi nilai titik kelasnya adalah yang tertingginya di sini 27,49, terendahnya di sini 20 dibagi 2. Begitu juga dengan yang paling besar 79 sampai 7 dibagi 2 ya, nilai titik tengah namanya. Baru kemudian nilai tentukan jangkauan ya. Tadi kita cari titik pertama, terus titik kedua, terakhir, baru jeda dari mereka. Itu disebut juga dengan jangkauan distribusi. Kemudian pengukuran deviasi kuartil ya. Kuartil didefinisikan sebagai nilai yang membagi seluruh rentang menjadi 4 bagian yang sama. Ya, namanya aja kuart. Kuart itu per apa? Per 4. Ya, kalau dulu jadi ketiga nilai tersebut dibagi dari kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Pada distribusi kuartil 50% dari semua nilai observasi seharusnya terletak di antara Q1 dan Q3. Jangkauan antara Q1 dan Q3 dinamakan jangkauan interkuartil. Makin kecil jangkauan, makin tinggi tingkat konsentrasi distribusinya. Ya, yang mana rumus jangkauan kuartil adalah H sama dengan Q3 kurang Q1. Dan pengukuran dispersi atau deviasi kuartil atau simpangan kuartil yaitu DQ sama dengan Q3 kurang Q1 dibagi 2. Contoh. Berikut adalah data-data kematian karena bunuh diri laki-laki umur 25 sampai 34 ya. Per 100 orang pada tahun 2001. Sehingga
Untuk mencari nilai kuartil ketiga, kuartil kedua, kuartil pertama adalah diurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar ya. Pertama negara apa dulu nih? Yang besar dulu ya. Yang besar kan 48 Hongaria. Ya baru apa? Setelah 48 baru 30 nggak ada ya. 30 nggak ada, 29 nih Austria, baru 28. Terus sampai yang terkecil yaitu kemudian dibagi apa? Per 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3. Jadi kuartil ketiga adalah ya 28 dikurang kuartil pertama itu 9 ya. Jadi udah dapat nih ya. Jadi jangkauan kuartilnya adalah Q3 kurang ke 1 yaitu 28 kurang 9. Sementara defisit kuartilnya adalah 19 dibagi 2. Ya, begitu juga seterusnya. Jadi kita pertama rentangkan dulu dari yang tertinggi baru yang terendah. Udah bisa ya. Lanjut rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan adalah suatu simpangan nilai untuk observasi terhadap rata-rata. Ya. Rata-rata simpangan sering juga dengan mean deviasi atau suka disimbolkan atau dilambangkan dengan SR, yaitu sigma atau penjumlahan dari XI kurang rata-rata X dibagi jumlah total. Contoh nih, ada data 7, 5, sekian, totalnya ada 40, ini juga ada 10 tuh, agak 6 ya, di total. Sehingga ya, untuk mencari nilai apa? XI-nya berapa XI? XI itu apa coba? 7 dikurang. Apa itu yang dikurang? Jadi ini udah ada XI ya. 7 dikurang. Kalau rata-rata itu adalah 7 tambah ini tambah ini bagi 1 2 3 4 5 6. Jadi coba kalkulator, Ibu ambil kalkulator ya. Ya. 7 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 10 dibagi 1 2 3 4 5 6 bagi 6 5,8. Maaf Ibu bersih ya. Jadi sebenarnya X rata-rata ini adalah jumlah ini dibagi total ya. Masih yang ini ya, yang rumus X ini 5,8. Jadi contoh nih, 7 dikurang 5,8 1,2 harusnya. Ini dapatnya dari mana nih? Kan 7, 5, 8, 4, 6, 10. Di total semua 12 tambah 8 tambah 4 tambah 16 40 ya. 40 1 2 3 4 5 6 bagi 6. Oh, 6,6 ya. Jadi 6,6 berarti 7 kurang 6,6. 7 kurang 6,6. Nah, ini ya. Ulangi. 7 kurang 6,6. Harusnya 0,4 nih. Ini juga sama. 5 dikurang 6,6 1,6 minus ya. Nah, totalnya ini hasil ini dikurang nah, terus ditambah nih. Nah, tuh totalnya akhirnya 10. Ya enggak? Ya itulah ini. 10 dibagi 6 sehingga dapatlah nilai simpangan rata-ratanya adalah 1,67. Semoga sampai sini sudah bisa dipahami ya. Ini juga sama,
tentang distribusi rata sudah ada contohnya. Ibu skip